13.45 pemeriksaan telah selesai dilakukan terhadap FB, Ketua KPK RI, untuk dimintai keterangan tambahannya. Saya pastikan kami tidak pernah meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Meskipun belum tersangka, tapi yang dipanggil sebagai saksi kan memang Pak Firly. Pada posisi itu diduga mengarah kepada Pak Firly. Laporan dugaan pemerasan pimpinan KPK Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo perlahan-lahan menemukan titik terang. 1 bulan lebih, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan serta berulang kali memanggil Firly sebagai saksi. Pada Kamis 16 November 2023 kemarin, Firly Bahuri akhirnya mendatangi gedung Barreskrim Polri. Telah dilakukan pemeriksaan permintaan keterangan tambahan terhadap FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitas sebagai saksi di ruang riksa Dittipikor Barreskrim Polri di lantai 6. Dan tadi sekira pukul 13.45 pemeriksaan telah selesai dilakukan terhadap FB Ketua KPK RI, dan untuk 3 orang saksi lainnya yang juga diperiksa pada hari ini dimulai pada pukul 10.00 terhadap 3 pegawai KPK RI lainnya. Saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Setidaknya ada 15 pertanyaan yang diajukan kepada FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitas sebagai saksi untuk dimintai keterangan tambahannya pada hari ini oleh penyidik gabungan Subdit Tipikor Ditreskrim Khusus Polda Metro Jaya dan Dittipikor Barreskrim Polri. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 91 orang saksi dan 8 orang ahli. 8 orang ahli ini diantaranya adalah 4 orang ahli hukum pidana, kemudian 1 orang ahli hukum acara, kemudian 1 orang ahli ataupun pakar mikroekspresi, kemudian 1 orang ahli digital forensik, dan kemudian yang terakhir adalah 1 orang ahli dari ahli di bidang multimedia. Lantas, benarkah ada pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK seperti yang dilaporkan Syahrul Yassin Limpo? Penyidik melakukan penyitaan atas dokumen ataupun surat ikhtisar lengkap LHKPN atas nama saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kurun waktu atau periode 2019, 2020, 2021 hingga 2022. Dan atas penetapan izin khusus penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tadi untuk dokumen dimaksud telah diserahkan oleh FB. Ya, saya yakin Pak Firly meskipun belum tersangka atau sebenarnya belum kita tuduh, karena dalam surat perintah penyidikan itu kan oleh pimpinan KPK. Lah pimpinan KPK siapa kan kita belum tahu. Tapi yang dipanggil sebagai saksi kan memang Pak Firly. Artinya pada posisi itu diduga mengarah kepada Pak Firly memang. Toh nyatanya yang digeledah rumahnya kan itu, dan termasuk rumah singgah yang di Kertanegara ya kita diduga dilakukan oleh Pak Firly ya. Berdasarkan sumber tim telusur di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, penyidik Ditreskrimsus Metro Jaya sudah mengantongi 2 alat bukti yang cukup. Posisinya ini kan memang menjelang Pilpres, bisa terjadi tarik ulur, bisa terjadi sandera, bisa terjadi yang namanya barter, kan itu. Nah, dalam posisi ini kan bisa jadi Pak Firly itu kan juga jenderal gitu kan, orang pinter juga. Bisa aja diduga beliau nyari selamat kan gitu kan. Misalnya kemarin tanda kutip menghindar ke Aceh. Ini bisa aja bertemu siapa. Dan menghubungkan kepada politisi yang mana dari kontestasi 3 ini kan gitu kan, paling tidak 2 lah. Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ini, polisi rupa-rupanya sangat berhati-hati untuk mengubah status Firly dari saksi menjadi tersangka pemerasan. Karena bisa aja Pak Firly nanti kalau ditetapkan tersangka kan bisa pra-peradilan. Nah, kalau tidak cermat urutannya pemeriksaan saksi sebelum tersangka kan bisa kalah. Nah, polisi kan tahu juga ini yang diadukan, yang diproses ini kan Pak Firly, otomatis ya cermat, hati-hati harus, karena nanti kalau daripada kalah pra-peradilan, nah kan malu juga polisi, kan itu. Jadi ya saya maklumilah, ya mudah-mudahan minggu ini atau minggu depan sudah ada penetapan tersangka. Sebagai bentuk kehati-hatian,
Polda Metro Jaya juga melakukan koordinasi kepada KPK terkait kasus dugaan pemerasan yang diduga menyeret nama pimpinan KPK. Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya juga melakukan langkah-langkah koordinatif. Ya, kita ketahui bersama bahwasannya telah dilakukan surat menyurat dengan KPK Republik Indonesia. Ya, penyidik telah menyurati dan kemudian juga sudah mendapatkan langkah-langkah yang positif dan kami melakukan koordinatif dari penyidik, ya, dan mengapresiasi atau memberikan penghargaan, ya, atas koordinasi yang memang telah dilakukan. Dalam hal ini tentunya adalah tujuannya untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dalam langkah-langkah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dan seperti apa modus pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK ini? Diduga kamuflase pertama itu honor, karena ada MOU antara Kementerian Pertanian dan KPK. Dan di situ ada dugaan honor, jadi kamuflase honor, tapi sebenarnya diduga kepada pimpinan KPK yang disidik oleh Polda. Yang kedua kemudian ada terkait dengan Lebaran, THR itu. Nah, yang ketiga itu diduga lewat ajudan dengan ajudan yang 1M juga. Jadi kalau penelusuran saya, uang itu yang diduga mengalir baru 3M atau sampai 3,5 lah gitu. Benarkah ada permintaan uang sejumlah 50 miliar rupiah untuk menghentikan kasus korupsi sang mantan Menteri Pertanian ini? Entah itu 50. Kan gitu kan. Nah, 50 ini diduga belum mengalir. Mungkin baru permintaan dari oknum, terus kemudian baru disanggupi kan gitu. Bisa jadi uang yang disita dalam penyitaan di kantor KPK yang 30M itu bisa jadi sebenarnya uang dari bagian yang 50 itu, bisa jadi kan gitu. Tuduhan ini kemudian dibantah oleh Ketua KPK, Firly Bahuri. Jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakinkan itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan yang dituduhkan. Saya kira itu. 13.45 pemeriksaan telah selesai dilakukan terhadap FB, Ketua KPK RI, untuk dimintai keterangan tambahannya. Saya pastikan kami tidak pernah meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Meskipun belum tersangka, tapi yang dipanggil sebagai saksi kan memang Pak Firly. Pada posisi itu diduga mengarah kepada Pak Firly. Kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, oleh pimpinan KPK Firly Bahuri bermula ketika KPK mulai menyelidiki informasi adanya korupsi dan gratifikasi di tubuh Kementerian Pertanian. Dalam laporan KPK, ada dugaan korupsi dan gratifikasi di Kementan yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian. Selama menjabat, Syahrul Yassin Limpo kedapatan meminta setoran kepada para pejabat di Kementan. Sadar dirinya dibidik KPK, Syahrul Yassin Limpo kemudian mencoba melobi Ketua KPK, Firly Bahuri. Keduanya kemudian bertemu di sebuah gedung olahraga badminton di daerah Mangga Besar, Jakarta Pusat pada 22 Maret 2022. Istilah pertemuan itu kan seolah-olah ada permufakatan ya, tidak ada. Jadi waktu tanggal 2 Maret 2022 itu adalah bukan pertemuan, tapi Pak Firly didatangi oleh kalau pertemuan itu seolah-olah ada settingan dan itu tidak benar, itu fitnah. Foto saat keduanya bertemu kemudian menyebar di media sosial. Itu kan bukan artinya direncanakan pertemuan itu, tapi itu kan mendadak secara ketimuran menteri mendatangi kita kan itu tidak mungkin diucap secara langsung. Benarkah pertemuan ini ada hubungannya dengan kasus di Kementerian Pertanian yang sedang diselidiki KPK? Tapi waktu itu yang dibahas masalah
kelangkaan minyak goreng, bukan masalah yang terkait dengan persoalan yang menyangkut Kementan di KPK yang perlu disampaikan kepada teman-teman sekalian. SCL belum jadi tersangka, belum juga dia menjadi terlapor. Jadi itu poinnya gitu ya. Dan belum berperkara di KPK ya. Walaupun perkara sudah ditangani oleh Dimas. Iya kan, setiap perkara yang masuk ke Dimas itu belum tentu ada peristiwa pidananya kan. Dan mereka klarifikasi dulu. Lalu siapa sebenarnya yang berinisiatif melakukan pertemuan? Kita bahasa sederhana, yang butuh siapa? Nah, dari penelusuran saya yang butuh adalah Pak Syahrul Yassin Limpo. Sampai mengejar ke bulu tangkis. Kalau tidak ada kemauan yang terbersit itu, ya ketemu aja di kantor. Ketemu di kantor, ya berarti kan ada sesuatu yang dinas saja. Nah ini kan berarti dua luar dinas, maka Pak Syahrul Yassin Limpo membutuhkan meluangkan waktu mengejar Pak Firly di lapangan bulu tangkis. Memang Pak Syahrul Yassin Limpo menginginkan lobby kepada Pak Firly. Dari hasil penyelidikan diketahui, keduanya dikenalkan oleh seorang anggota perwira menengah di kepolisian, yaitu Kombes Pol Irwan Anwar yang kini menjabat Kapolres Tabes Semarang. Pada 11 Oktober lalu, Irwan Anwar kemudian diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kepada wartawan, Irwan Anwar bercerita bagaimana pertemuan antara Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo terjadi. Pernah ada di tahun 2021, kira-kira di bulan Februari. Itu kebetulan saya diminta untuk menemani Pak SCL untuk menemui Pak Firly dalam rangka membangun atau membuat MOU kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi atau pendampingan lah di Kementan dalam hal pencegahan korupsi. Pak Firly dulu adalah atasan langsung saya ketika saya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum di Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, kira-kira tahun 2017 silam. Kemudian Pak Mentan adalah paman saya, kebetulan bersaudara dengan mertua perempuan saya. Pak, kalau penyerahan uang itu betul nggak Pak? Ya, penyerahan uang itu tidak betul, saya tidak pernah merasa betul. Beginilah suasana saat tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kediaman Ketua KPK, Firly Bahuri. Siang itu, gerbang masuk kompleks perumahan Villa Galaxy, Kota Bekasi, Jawa Barat dijaga ketat aparat kepolisian. Di kompleks inilah rumah Ketua KPK, Firly Bahuri berada. Kami tidak bisa meliput dari dekat saat polisi melakukan penggeledahan dan mengumpulkan dokumen. Ya kalau yang di Bekasi memang rumahnya Pak Firly. 3 apa 1 doang? Dari Iya, 3 bangunan. kan itu nyambung belakang. Ya biasalah, dulu pertama masih zaman mayor apa kapten itu beli rumah yang 1 petak, terus kemudian nyambung satu petak yang tembus belakang, yang untuk usaha pijat atau apa gitu. Ya saya kira dalam perjalanan waktunya beliau bisa membeli samping-sampingnya itu, saya anggap masih wajar kalau itu. Namun penggeledahan selama beberapa jam ini tak didapati apapun bukti oleh kepolisian. Hari ini adalah pihak penyidik Polda melakukan tindakan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan pihak penyidik Polda, tidak ada satupun barang bukti yang ditemukan yang terkait dengan tuduhan kepada beliau. 13.45 pemeriksaan telah selesai dilakukan terhadap FB, Ketua KPK RI, untuk dimintai keterangan tambahannya. Saya pastikan kami tidak pernah meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Meskipun belum tersangka, tapi yang dipanggil sebagai saksi kan memang Pak Firly. Pada posisi itu diduga mengarah kepada Pak Firly. Selain rumah Firly di Bekasi, pada hari yang sama polisi juga menggeledah sebuah rumah mewah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dari rumah di Jalan Kertanegara ini, polisi diduga menemukan alat bukti. Di
Kertanegara ada dugaan terkait dengan elektronik gitu. Ya, off the record lah, bukti elektronik terkait dengan posisi yang menjelaskan keberadaan keduanya. Nah, keduanya itu ya artinya Pak Syahrul Yassin Limpo maupun Pak Firly. Meskipun Pak Firly membantah tidak pernah bertemu di situ. Penggeledahan rumah mewah yang beralamat di Jalan Kertanegara ini sesungguhnya mengagetkan banyak pihak. Karena rumah ini tidak masuk ke dalam laporan harta kekayaan pejabat negara Ketua KPK, Firly Bahuri. Benarkah Firly Bahuri sebagai Ketua Lembaga Anti Rasuah tak jujur melaporkan harta kekayaannya? Kertanegara ini kan gitu, diduga dibayari pihak lain kalau versi saya gitu. Kenapa? Kan kalau dibayari pihak sendiri kan berasal dari uang yang mana? Kan laporan LHKPN tidak ada pengurangan 650 juta itu tahun 2021, tahun 2022. Paling tidak 2 tahun itu nggak ada. Kalau itu ternyata uang lain dari uangnya Pak Firly yang belum dilaporkan LHKPN, ya paling tidak Pak Firly malah jadi kena tidak jujur melaporkan LHKPN sebagai Ketua KPK. Benarkah Firly menerima gratifikasi? Selain dugaan bergaya hidup mewah, ini ada dugaan gratifikasi juga gitu loh. Maka ini yang harusnya didalami oleh penyidik Polda bahwa dalam konteks selain Pak Syahrul Yassin Limpo juga terkait dengan rumah Kertanegara itu selain bergaya hidup mewah dugaan gratifikasi karena diduga dibayari pihak lain. Informasi yang beredar, harga sewa rumah ini 650 juta rupiah per tahun. Gaji beliau hanya 1,3 setahun M. Gitu. Separuhnya masa untuk nyewa, ini kan bergaya hidup mewah gitu kan. Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI kemudian melaporkan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK ke Dewan Pengawas KPK. Ada 2 item, ya item pertama dugaan gratifikasi, kedua bergaya hidup mewah. Setelah ditelusuri, ternyata biaya sewa rumah ini dibayar oleh seorang pengusaha bernama Alex Tirta. Alex Tirta adalah seorang pengusaha bidang pariwisata dan juga Ketua Harian PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Ia juga memiliki Hotel Alexis yang ditutup Anies Baswedan tahun 2018. Kasus dugaan pemerasan oleh Firly Bahuri kepada Syahrul Yassin Limpo kemudian melebar kepada kasus dugaan gratifikasi. Alex Tirta kemudian diperiksa Polda Metro Jaya. Setelah beberapa jam pemeriksaan, Alex Tirta kemudian keluar. Pemeriksaan hari ini sudah selesai dilaksanakan dan semua sudah saya jelaskan kepada penyidik. Jadi semua sudah. Mungkin belasan ya, saya nggak ingetin tadi, banyak juga ya. 19. Ada yang mau diklarifikasi Pak terkait pemberitaan yang beredar mungkin Pak, ada yang mau disampaikan? Semuanya sih sudah saya jelaskan ya. Yang penting bahwa soal rumah Kertanegara itu memang saya sewa dan diteruskan oleh beliau. Tapi memang atas nama saya. Selain memeriksa Alex Tirta, Polda Metro Jaya juga memeriksa beberapa saksi lain mulai dari mantan ajudan Firly Bahuri hingga sang pelapor, Syahrul Yassin Limpo. Kini, seluruh saksi sudah diperiksa, mulai dari pelapor Syahrul Yassin Limpo, saksi ahli, saksi peristiwa dan terlapor yang juga Ketua KPK Firly Bahuri. Lalu bagaimana kasus ini akan bermuara? Serta siapa yang akan menjadi tersangka? Mari kita tunggu hasil penyidikan kepolisian. Kami penyidik menjamin bahwa penyidikan yang dilakukan akan berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel. Profesional adalah prosedural dan tuntas.